Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Asila Fifah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Wilcoxon berikut beserta contoh soalnya. Langsung saja ke materi. Nah, uji Wilcoxian merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan, berskala ordinal, ataupun interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Nah, penemu pertama tentang uji Wilcoxian ini yaitu Frank Wilcoxian pada tahun 1965 sampai 1982. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian Wilcoxian. Yang pertama, merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, menghitungkan nilai dari setiap data pengamat. Tentukan pangkat ranking data yang dihasilkan pada langkah 2 ranking 1 diberikan pada data terkenal. Selanjutnya, pisahkan data ranking dari data yang bernilai positif dan negatif. Selanjutnya, hitung nilai statistik Wilcoxian. W-hitung yaitu nilai dari jumlah ranking terkecil. Poin terakhir, untuk banyak data, kurang dari atau sama dengan 25 pasang, bandingkan W-hitung dengan W-tabel dengan menggunakan kriteria H0 diterima jika W-hitung lebih dari W-tabel. Nah, selanjutnya ada asumsi Wilcoxian. Asumsi atau syarat dari uji ini antara lain, variabel dependen berskala data ordinal, atau interval garis miring rasio. Selisih yang dimaksudnya adalah nilai contohnya ini nilai pretest atau sebelum pelajaran dikurangi nilai post-test. Apabila memenuhi asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai, yaitu uji Poirot test. Dan apabila tidak memenuhi, maka uji Wilcoxian Signal Rank test dapat digunakan sebagai alternatif. Selanjutnya poin kedua ada variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Seperti yang sudah dijelaskan, berpasangan artinya subjek yang sumber datanya adalah satu individu atau observasi yang sama. Selanjutnya poin terakhir atau poin ketiga, bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris. Jika tidak memenuhi asumsi ini, maka gunakanlah alternatif uji yang lain yaitu uji Signal test. Selanjutnya, ini tabel uji Wilcoxian. Selanjutnya langsung kita ke contoh soal. Di sini saya mengambil hasil nilai ujian siswa kelas 12 mata pelajaran geografi dari kelas A dan kelas B. Ini yang A-nya untuk kelas A dan ini B-nya untuk kelas B. Ini nilai dari kelas A, ini dari nilai kelas B. Terus selidikilah dengan alfa 5%. Apakah terdapat perbedaan nilai ujian siswa pada kelas A dan B? Ini halnya tidak terdapat nilai ujian siswa pada kelas A dan B. Hal satunya terdapat nilai ujian siswa antara kelas A dan B. Langsung saja kita ke penyelesaian masalahnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada 10 subjek. Ini nilai dari kelas A, ini nilai dari kelas B.
kita mencari selisih. Untuk mencari selisih ini, saya menggunakan metode kelas A dikurangi kelas B. Jadi 23 kurangi 17 sama dengan 6. Nah, untuk lebih cepatnya kita menggunakan rumus. Saya hapus dulu ininya. Ini rumusnya sama dengan B9 kurangi C9. Langsung klik enter, langsung kelihatan hasilnya. Nah, untuk menariknya, ini kita tinggal tarik aja yang sudut hijau ini ke bawah, lalu keluarlah hasil dari nilai selisih di semua nilai ini. Nah, sudah ini kita copy untuk menentukan ranking. Ini kita langsung ketik otomatis untuk mencari ranking asli. Nah, untuk mencari ranking aslinya, di sini saya mensortir dari nilai terkecil ke terbesar. Seperti ini ranking pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikarenakan di sini tidak ada nilai yang sama, jadi tidak perlu untuk dibagi. Kita langsung saja pindah-pindahkan yang negatif sama yang positif. Nah,
Selanjutnya, untuk memasukkan nilai yang positif negatif, kita ngambilnya dari ranking. Nah, karena ini 6, ranking ke 6, jadi kita masukkan di sini. Karena positif, masukkan di tabel positif, terus -3, ranking ke 4, dimasukkan ke tabel 4, terus 17, ranking ke 10 di posisi positif, terus -16, ranking pertama dimasukkan di tabel negatif, -7, ranking ke-3, -12, ranking kedua, 15 ke-9, yang 14 ranking 8, 5 ke-5, yang 12 ke-7. Nah, setelah ini kita menentukan jumlah dari jumlah keseluruhan, tinggal tarik aja ke bawah. Maaf. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan dari setiap tabel positif dan negatif. Nah, untuk menjumlahkan tabel positif, kita menggunakan rumus sama dengan sum maaf. Selanjutnya kita menjumlahkan dari tabel positif sama negatif dengan rumus sum. Nah, selanjutnya ke penjumlahan. Tarik dari atas sampai bawah. Enter. Ini juga sama. Nah, selanjutnya kita langsung mencari W-hitung dan W-tabel. Untuk W-hitung, kita mencari nilai paling terkecil dari seluruh ini. W-hitungnya yang paling terkecil 10. Terus untuk W-tabel, W-tabelnya yaitu keseluruhan dari subjek W10. Selanjutnya mencari W-tabel. Mencari W-tabel ini yaitu dari keseluruhan subjek ini.
Nah, subjek ini bisa dikatakan dengan N. Nah, subjek ini atau seluruh pesertanya kan ada 10, berarti di sininya N sama dengan 10. Kan sudah terlihat jelas di sini alfanya 5%. Nah, untuk mencari W tabel, kita lihat di sini. Karena N-nya 10, terus alfanya 5%, atau bisa dibilang dengan 5 bagi 100 sama dengan 0,05, bisa dilihat untuk W tabelnya yaitu 8. Jadi, W tabel di sini sama dengan 8. Sesudah ini, langsung kesimpulan. Jadi, H0 dapat diterima karena W hitungnya lebih besar daripada W tabel. W hitungnya kan 10 lebih besar pada W tabel. Jadi, kesimpulannya H0 dapat diterima jika W hitung lebih besar daripada W tabel. Karena di sini W hitungnya 10 lebih besar daripada W tabel yang W tabelnya 8, maka H0 diterima. Begitu untuk kesimpulannya, kita copy saja yang ini. Kesimpulannya, H0 tidak terdapat nilai ujian siswa pada kelas A dan B. Sekian materi uji Wilcoxon dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.